Halo semuanya, selamat pagi. Kali ini aku mau makan dumpling, tapi dumpling yang kulitnya itu bukan dari kulit apa sih, lumpia, tapi dari kulit yang terbuat dari tepung beras. Jadi itu karena beku dari masuk keluar, baru mengeluarkan dari kulkas, jadinya kayak gini, ada airnya, dalamnya masih beku, jadinya itu minyaknya loncat-loncat. Jadi aku agak berjauhan dari wajan dengan jarak 1 meter saat melihatnya, takut banget. Ini dalamnya udang sama daging sapi yang udah aku cincang, terus aku bumbuin sama daun ketumbar, daun bawang, gitu aja. Terus bumbunya rasanya itu cuma garam sama lada bubuk. Nah, ini udah mau aku balik aja karena sepertinya udah agak mengering. Kemarin aku bikin udah aku makan, tapi aku kukus, nggak aku goreng kayak gini. Dan sekarang aku pengen merasakan seperti apa rasanya kalau digoreng. Saya rasa akan lebih enak jika digoreng, sebab makanan yang digoreng itu emang lebih nikmat. Oh iya, makanan kesukaan kalian apa? Hari ini adalah jatahnya untuk belanja. Habis ini aku ntar mau belanja. Sebenarnya bikin video kayak gini tuh males loh guys. Katanya pengen jadi youtuber, tapi gimana ya, nggak konsisten upload video panjang. Aku kalau video pendek mah gampang, tapi viewernya nggak bisa sampai 10 juta, jadi ya nggak bisa dapat duit. Terus ini juga lagi ngejar jam tayang juga, susah banget, nggak ada yang nonton video kayak gini mah. Soalnya semua orang kan bisa masak, siapa juga yang mau nonton video masak-masak ya. Sepertinya makanannya ini tidak matang secara merata, jadi aku ambilin satu persatu yang sudah matang duluan. Yang masih agak-agak basah ya, ntar digoreng dulu. Karena aku tidak ingin makan minyak yang berlebih, jadi aku tumpangkan di atas tisu. Piringnya udah aku kasih tisu. Oh ya guys, aku mau sarapan dulu. Sekarang udah jam 9, saatnya aku udah ngemil mie sama ini sawi, daun sawi rebus. Sebenarnya aku nggak lapar karena terlalu sering scroll video short, dan yang aku temukan video makan-makan, jadinya aku pingin makan mie seperti yang aku tonton itu, dan aku makan mie gelas agar tidak merasa berdosa kepada tubuhku. Jadi aku makan sayuran yang direbus saja, nggak dikasih bumbu. Terus karena aku ingin sayurnya berasa, jadi aku celup-celupin ke dalam kuah mie gelas ini mie gelas made in mana ya, nggak tahu juga ya, made in Hongkong apa made in Korea. Di Hongkong itu kebanyakan barang impor, aku nggak pernah menemukan pabrik di sini, mungkin karena aku nggak pernah keluar ya. Soalnya lahannya kan sempit, orang bawah tanah aja dijadikan tempat jalan kereta MTR itu loh. Untuk menetralkan racun-racun yang ada pada bumbu mie tadi, aku mau minum air kelapa, dan aku campurin aloe vera. Kebetulan aku tanam sendiri lidah buayanya. Maaf ya guys, aku ngomongnya belepotan. Sebelum aku ambil dagingnya, aku cuci terlebih dahulu. Terus aku kupas kulitnya pakai pengupas apel seperti ini. Tadi mau aku pakai pisau, tapi takutnya ntar banyak daging yang kebuang. Aku pernah tuh upload video di Reels Facebook ya tentang makan lidah buaya, tapi waktu itu aku makannya sama jeruk nipis. Terus banyak yang komen, kok lidah buayanya nggak direbus dulu sih mbak, kayak gitu. Ya suka-suka dong, kan aku sukanya langsung aja gitu, emang nggak langu gitu ya. Ya kalau udah dikasih jeruk nipis ya nggak langu. Katanya sih lidah buaya baik buat asam lambung. Ini udah aku kupas ya guys, dan udah aku potong-potong sekaligus, lalu aku aku besrek, ini bahasa Indonesia apa ya, diiris-iris, bukan, nggak tahu, pokoknya dimasukkan dagingnya ke dalam gelas seperti ini. Katanya sih lidah buaya itu bikin awet muda. Yuni Sara itu kan pernah diwawancari kenapa bisa awet muda, katanya gara-gara lidah buaya, mukanya dikasih lidah buaya, terus dia makan lidah buaya tiap hari. Kalau aku nggak tiap hari, kalau pas inget dan kepengen aja, nggak bisa rutin gitu loh.
Masa iya sih seorang Yuni Shara nggak pakai skincare, cuman pakai lidah buaya? Lalu aku masukkan lidah buayanya dengan air kelapa, dicampurin dengan air kelapa seperti ini, diaduk-aduk terlebih dahulu, lalu diminum. Oh ya guys, nenekku udah bangun, aku mau bikin sarapan buat nenek. Ini rotinya sangat kecil, jadi aku bikin 2 lembar. Terus sambil nunggu rotinya agak-agak gosong gimana gitu, jadi aku bikin kopi terlebih dahulu. Pengen curhat lah, aku tuh udah finish kontrak ya bulan 9 ini. Akhir lah, bulan 9 akhir, tanggal tua ntar udah finish kontrak dan aku udah tanda tangan kontrak kerja yang baru. Terus aku kok rasanya males pulang loh, maksudnya kan disuruh cuti, ya nggak disuruh sih, yang nyuruh itu ya suamiku suruh aku cuti, tapi kalau majikan tuh nggak usah cuti, jutking aja. Jutking itu harus meninggalkan Hongkong 1 hari atau sejam aja terus balik lagi gitu. Kalau udah finish kontrak kewajibannya seperti itu. Waktu ada covid mah nggak usah, habis finish kontrak terus lanjut kontrak berikutnya kan. Waktu covid itu kan aku nggak bisa keluar kemana-mana, agak males sih pulang ke Indonesia, ribet. Harus bawa oleh-oleh, harus bawa pesangon, kan banyak saudaranya gitu. Aku udah hidup enak di sini, nggak usah mikirin apa duit habis, bumbu habis, token listrik habis gitu. Nggak jadi curhat deng, males. Oke, ini roti tawarnya aku kasih mentega seperti biasa kayak gini. Nenekku cuman sarapan ini doang, ntar habis sarapan tidur lagi. Kemarin tuh ada yang nanya, emang nenekmu nggak kesepian gitu? Ya nggak tahu. Oh ya guys, sekarang aku udah di luar mau belanja. Nah, di sini keadaannya jalan raya di sekitar Hong Kong, sekitar rumah ini. Aku biasa beli jeruk di sini. Nah, aku mau beli bayam. Di sini ada bayam merah dan bayam hijau. Aku pengen banget makan bobor bayam yang disantenin itu loh. Sekarang aku udah sampai di rumah nih belanjaanku. Ada timun, ada sawi putih, bawang putih, terus bayam, bawang merah juga ada. Terus aku beli ini loh, anggur, jeruk hijau dan jeruk kuning. Aku juga heran sama diriku sendiri, cuman berdua aja kok makanannya begitu banyak. Oke, sekarang aku mau memasak untuk diriku sendiri dulu, soalnya nenekku sedang tidur. Bayamnya aku cuci terlebih dahulu karena aku pengen banget makan bayam. Nah, rencananya itu mau aku santenin atau dibobor pakai kelapa yang tadi itu kelapa muda tapi masih lemes, gimana ya, keras tapi lemes. Gimana kalau untuk ukuran mau dimakan kelapa muda itu udah tua, tapi untuk diparut itu masih muda, jadinya nanggung gitu, diparut nggak bisa tapi dimakan langsung nggak enak. Nanti rencananya mau aku blender saja, besti. Oke, ini dimasukin lagi, dibilas. Aku biasa nyucinya itu 3 kali, tadi udah aku rendam pakai baking soda dan garam. Katanya sih baking soda dan garam itu bisa menetralkan pestisida yang ada di dalam sayuran ini. Kebenarannya aku juga tidak tahu. Kalau di Indonesia mah dicuci-cuci aja, nggak usah pakai garam atau pakai baking soda. Ntar mau aku bobor separuh aja karena sepertinya kebanyakan ya guys. Ini bayamnya satu ikat itu $11, sedangkan bawang putih itu 3 bungkus cuma $10. Berarti antara bayam dan bawang putih itu murahan bawang putih. Kalau di Indonesia kan murahan bayam ya. Nah, ini guys kelapa muda yang tidak bisa diparut. Selanjutnya aku mau merebus bayamnya terlebih dahulu dengan air yang kecil, sedikit aja, soalnya takut vitaminnya itu ke bawah air kalau kebanyakan, soalnya ntar airnya nggak aku makan, mau aku buang aja. Nanti kalau nggak dibuang itu santannya nggak kental, encer gitu. Aku bolak-balik kayak gini biar airnya itu merata, biar bayamnya kena air semuanya gitu. Tuh kan bisa kerendam lah walaupun sedikit. Terus aku tutup. Nah, ini perbumbuanku, daun jeruk, kencur, ada kunyit, ada pete. Itu aku simpen di freezer loh guys, jadi bisa awet berbulan-bulan. Aku juga nggak tahu kenapa, aku baru tahu. Maksudnya ada ide itu kalau pete itu disimpan di freezer aja.
Aku gunting-gunting dulu daun jeruknya dan bawang putihnya, terus kencurnya juga tadi udah aku potong-potong, sebab kalau nggak gitu nggak bisa diulek, soalnya ulekan kayu. Nah ini bayamnya udah agak empuk, jadi aku angkat lalu diganti dengan wadah yang lebih kecil karena ini sepertinya kebesaran. Oke ya guys, saatnya mengulek-ngulek bumbu. Ini belum ada garam dan gulanya ya guys, cuman bumbu doang. Ntar garamnya agak terakhiran biar lebih lembut lagi nguleknya, walaupun tidak bisa lembut selembut sutra, hehehe. Nah aku mau lanjutin ya, kenapa aku petenya aku kasih ke aku masukin ke dalam freezer ya, itu karena aku beli petenya kan mahal di sini. Terus aku juga cuman makan pete itu paling 2 biji 3 biji gitu, paling banyak ya 4 biji. Nah kalau beli itu kan ada 30 bijian ya, kan udah dikupasin. Nah kan nggak bisa habis sekaligus kalau dimasukkan ke freezer. Kalau nggak dimasukkan ke freezer cuman di kulkas doang, ya itu gampang busuk. Ini aku ada ide untuk dimasukkan ke freezer aja. Kalau kulit melinjo itu bisa nggak ya dimasukin freezer? Kadang tuh ada kulit melinjo, kadang enggak. Oh ya guys, ini santannya karena kelapanya itu di blender kok agak encer sekali ya santannya, jadi enggak aku peras, jadi seperti ini sekaligus dengan ampasnya, jadi kayak mirip botok jadinya, bukan bobor nih. Tapi ya rasanya lumayan lah, bisa mengobati rasa kangenku dengan masakan Indonesia. Oke, di atas wajan yang panas lalu aku tuangkan minyak sedikit saja, lalu aku masukkan terasi yang udah aku baluri dengan tepung agar tidak rusak. Lalu aku goreng 2 biji telur asin ini, ikan asin maksud saya. Nah ikan asin ini hanya untuk aku saja karena nenekku tidak doyan ikan asin yang digoreng, dia sukanya ikan asin yang dikukus. Soalnya ikan asin yang digoreng ini pasti keras, maklum nenek-nenek kan giginya gigi palsu semua. Oke, tak lupa juga pakai tomatnya sedikit aja soalnya sambelnya cuma buat aku doang, nenekku nggak doyan pedes. Untuk memudahkanku mengulek-ulek, jadi cabenya aku gunting-gunting pendek-pendek kayak gini biar lembut. Coba kalau itu ya diiris-iris saja kali ya, tapi ribet, males itu pakai talenan. Ini masih agak besar-besar sih guntingannya. Coba kalau diiris itu bisa lebih lembut lagi sebenarnya, tapi males nyuci perabot terlalu banyak. Oke, sekarang aku mau mengambil terasinya, sepertinya udah matang, tapi ini ikan asinnya sebaliknya belum begitu matang, jadi masih digoreng lagi ya, soalnya belum digoreng emang balikannya itu. Nah ini udah matang, lalu cabai dengan tomatnya aku masukin untuk digoreng, biarin ikannya di situ saja biar lebih matang lagi. Tak lupa juga dengan petenya. Sebenarnya aku kalau goreng-goreng kayak gini itu menderita sekali loh guys, soalnya asapnya itu pedas, dan kalau dibuka pintu dapurnya nenekku juga ikut kepedasan, jadinya aku terungkep-ungkep di dalam dapur seperti ini dengan pintu yang tertutup. Tapi untunglah jendelanya masih terbuka, tapi ya tetap saja hidungnya panas. Nah ini aku ngulek-ngulek sendiri guys, tidak begitu lembut tapi nggak apa-apa, yang penting enak. Dan aku saatnya makan. Oke guys, sekarang aku mau nyiapin sup buat nenek. Aku mau bikin sup Indonesia buat nenek ya, bening jagung sama itu sisa bayam tadi. Nah jagungnya aku masukin terlebih dahulu, nggak usah pakai tutorial lah, semua orang juga tahu cara masak-masakku. Bumbunya cuman bawang merah, bawang putih yang digeprek ya guys, nggak macem-macem aja. Aku punya temen Lombok, temen dari Pulau Lombok itu ya, dia juga kontennya masak-masak, dia masak sup jagung sama bayam seperti ini. Terus aku tanya bumbunya, katanya bumbunya cuma garam sama micin doang, nggak ada tuh bawang merah bawang putih, kok aneh banget gitu loh. Tapi katanya enak sih, nggak ada bawang merah bawang putihnya. Terus dia malah heran kok malah orang Jawa itu masak sup kayak gini kok ada bawang merah bawang putihnya. Ya lucu ya. Terus lauknya adalah ini paprika sama daging sapi. Aku mau oseng paprika sama daging sapi. Sebenarnya daging sapi ini bukan untuk dioseng loh, ini cuman buat itu loh, kalau kita makan tapino atau hotpot atau sabu-sabu atau woko kalau bahasa Mandarinnya itu
direbus sebentar terus dimakan kayak gitu loh, tapi kayaknya kurang enak. Dan ini terakhir udah habis, kata adiknya nenekku yang cerewet itu, lain kali jangan beli Fengaoyuk ya ini, daging sapi yang berlemak ini nggak boleh beli lagi karena tidak sehat katanya. Terus kalau beli daging sapi itu harus yang segar, soalnya daging sapi seperti ini adalah beku, nggak segar gitu, nggak baru menyembelih gitu. Tapi daging sapi yang segar itu sangat mahal loh guys. Lagi ya daging sapi wagyu itu yang dari Jepang, lebih mahal lagi. Cuman kan daging sapi wagyu itu cuman digoreng sebentar aja udah matang terus empuk gitu loh. Malahan kalau kelamaan gorengnya itu bikin alot tuh, lemaknya nempel-nempel di gunting, ternyucinya susah. Lalu aku taburin meat tenderizer agar dagingnya empuk. Aku males cuci tangan lagi, jadi aku pakai gunting. Tadi udah cuci tangan sebelum mengambil meat tenderizer. Lemaknya banyak banget guys. Yang kolesterol makinlah kau kolesterol. Oke, aku mau rajang-rajang, mengiris-iris paprika seperti ini. Di Indonesia aku belum pernah makan paprika loh guys. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu pernah makan paprika? Tapi aku tuh kalau ini udah 1 tahun yang lalu lah, paprikanya bijinya aku jemur karena aku mau pulang ke Indonesia, nggak nambah kontrak lagi. Aku mau tanam paprika katanya, nggak taunya aku tambah kontrak lagi karena aku bikin rumah itu duitnya belum cukup. Cuman rumahnya udah berdiri tapi kan dalamnya belum ada perabotan gitu ya, semuanya aku sendirilah. Terus ini bawang merah, bawang putih bumbunya ya guys. Terus ada jahe juga sedikit. Bumbunya aku iris-iris saja soalnya males ngulek. Biasalah nguleknya itu kan pakai itu kayu bahannya jadi susah. Nah ini tadi aku udah makan ngauyuk daging sapinya juga aku goreng terlebih dulu terus aku makan sendiri. Makanya wajahnya kotor kayak gini. Tadi aku gorengnya nggak pakai minyak juga. Terus aku masukin daging sapi yang berlemak ini, nggak usah dikasih minyak, ntar minyaknya juga keluar sendiri. Tapi masalahnya kalau daging sapinya dioseng kelamaan katanya tuh bikin alot. Ya nggak apa-apa lah, jadi untuk mendapatkan minyak digoreng lebih lama lagi, malah lebih kriuk-kriuk gitu, jadi kayak makan kriuk gitu ya. Iya ya harusnya ya, tapi nggak usah lah, yang penting minyaknya udah keluar aja, keluar sedikit juga nggak apa-apa. Di Indonesia juga mahal loh daging sapi yang berlemak seperti ini, dioseng-oseng terus sampai matang ya guys. Rasanya enak loh, aku juga pernah makan. Lalu dimasukkan paprikanya, nggak usah dikasih air, coba matang apa tidak paprikanya. Soalnya biasanya kalau masak daging sapi terus dikasih air itu jadinya nggak enak loh, daging sapinya ada rasa lebih amis gitu. Kok amis sih? Nggak amis ya, perengus lah jadinya. Terus aku tutup sebentar ya, cuma 3 menit aja, terus dibuka lagi. Lihatlah minyaknya berkeluaran kemana-mana. Oh ya guys, kalau masak sayuran masak paprika sayuran lah itu jangan terlalu matang lah, soalnya kalau terlalu matang nanti jadinya vitaminnya hilang gitu. Terus aku bumbunya kasih kecap aja. Terus tadi udah aku kasih lada bubuk belum ya, kayaknya belum dikasih lada bubuk, jadi aku mau memberikan lada bubuk dulu. Belum ada rasa lada bubuknya, mana sih aku lupa ngeletakinya. Udah ketemu padahal di depan mata loh, aku lupa wadahnya seperti apa. Ini lada bubuk, bukan lada bubuk sih, masih ada lada rasa gerenjel-gerenjelnya gitu, nggak bubuk lembut banget. Nah ini guys masakan makan siang nenekku, ada supnya nanti juga. Halo guys, sekarang aku sedang berada di Welcome Supermarket. Aku mau beli roti karena roti nenek udah habis buat besok pagi. Aku mungkin males keluar, jadi sore ini aku pergi ke Welcome. Lagi pula kapasku juga habis yang buat bersihin muka itu loh. Nah di rak sini rotinya,
Tapi merek yang biasa aku beli nggak ada guys, adanya ini, ya sudah ini aja yang isinya 4. Dan sekarang aku sudah berada di toko Indonesia mau beli kapas, soalnya tadi di Waihong Welcome nggak ada kapas. Sekalian aku mau lihat-lihat kulkasnya, ada kulit melinjonya apa enggak ya guys. Aku pengen banget makan kulit melinjo tapi nggak pernah ada. Aku lupa letak kapasnya di mana. Dan ini semuanya barang-barang Indonesia, nggak semuanya, dan kadang ada barang yang dari Thailand, dari Hongkong juga ada, tapi sebagian besar barang yang dijual di sini adalah barang Indonesia. Aku sebenarnya mau beli itu loh, ikan asin, tapi nemu ini rice paper. Aku beli rice paper, adanya ikan asin yang udah matang, tapi aku nggak suka, aku lebih suka ikan asin yang goreng sendiri. Dan sekarang aku sudah di rumah. Ini belanjaanku tadi cuman roti, terus rice paper harganya $10, murah ya. $10 ya sekitar 20.000 duit Indonesia. Nah, ini adalah mie gelas. Nenekku sore ini nggak mau makan nasi, jadi dia cuma mau makan mie gelas, nggak mau makan nasi, nggak mau makan bubur, makanya mie gelas, minumnya Coca-Cola. Mie gelas nenek udah habis, aku mau masak untuk diriku sendiri. Ku persiapkan air terlebih dahulu untuk merebus kembang kol atau brokoli ya. Bedanya kembang kol sama brokoli apa sih? Katanya tuh yang putih itu kembang kol, kalau yang hijau brokoli gitu ya. Nggak tahu juga. Nah, aku lupa guys, soalnya harusnya tadi jangan naruh air di wajan dulu, harusnya ngurusin brokoli ini dulu, diiris-iris, terus direndam 10 menit dengan baking soda sama garam begitu, biar pestisida yang ada di itu sayuran ini netral gitu. Jadi kompornya belum aku nyalain ya guys. Nah, ini udah aku rendam selama 10 menit, saatnya aku mencucinya. Dan ini ikan asin ya guys, yang udah aku goreng terus aku bekukan, tinggal satu-satunya ini. Karena aku males menghangatkan dengan digoreng, jadi aku taruh di microwave beserta terasinya. Terus cabenya juga dikukus saja, soalnya kayak tadi siang itu cabenya masuk ke mulut, aromanya. Nah, ini bubur tadi siang nenek nggak habis, jadi aku yang harus menghabiskannya. Tadinya aku mau menggoreng nasi ya, itu nasi holam kai itu apa ya, nasi Hainan. Kemarin itu adiknya nenek beli nasi Hainan kesini terus nggak habis, tadinya mau aku bikin nasi goreng gitu, tapi masih banyak banget, jadi aku mau makan bubur aja, takutnya nggak habis. Lagian ntar buburnya siapa yang mau makan, nenek kalau makan bubur sisa buat besok itu nggak mau, katanya rasanya udah beda gitu. Nenek itu bisa aja lidahnya ya. Aku mau coba icip kembang kol brokolinya udah empuk apa belum. Sepertinya udah empuk, jadi mau aku entas aja. Aku sedang mencari piring, entah piringku di mana. Terus piringnya udah ketemu, jadi brokolinya aku masukkan ke dalam piring seperti ini. Sangat panas ya guys, soalnya baru saja aku matikan. Nah, ini cabenya udah aku gunting-gunting ya guys, soalnya capek kalau nggak digunting-gunting untuk nguleknya. Jadi digunting-gunting. Terus ini nggak pakai bawang putih, soalnya aku tuh gimana ya, nggak begitu suka bawang putih. Suka sih, tapi kalau habis makan itu susah hilangnya aroma bawang putih di mulut hingga pagi hari. Terus pinginnya minum terus, kalau udah kebanyakan minum pinginnya muntah, bener nggak sih, jadinya perutnya kembung kayak gitu. Nah, setelah cabenya agak-agak lembut, malah itu terasinya masuk ke dalam. Sialan, mau aku ulek malah. Susah banget nyubitnya. Aku juga belum begitu lihai memakai sumpit. Panas sekali loh guys. Selanjutnya aku melanjutkan mengulek-ulek cabai beserta terasinya biar
merata seperti ini. Katanya kalau pabrik pembuatan terasi itu jorok ya. Nggak tahu juga. Jangan mikirin ke situ, yang penting enak gitu loh. Apa bikin terasi sendiri aja ya. Aku takut kalau ini sambalnya nggak habis, jadi aku simpan ke dalam gelas kecil. Gelasnya nggak kelihatan ya, yang terbuat dari plastik itu. Ini bisa dimakan hingga 3 hari 4 hari sekarang. Nah, gelasnya seperti ini, lalu aku simpan ke dalam kulkas. Jadi besok-besok kalau mau makan nggak perlu ribet-ribet ngulek-ngulek lagi. Aku mau makan ya guys. Maaf, wajahku nggak aku tampakkan sebab privasi. Soalnya dulu aku tuh pernah ngevlog nenekku tuh, aku rekam. Pokoknya kegiatanku sehari-hari itu selalu aku rekam. Terus ketahuan sama sekretarisnya bosku, terus dia bilang nggak baik kalau kayak gitu, itu privasi, bos nggak suka. Terus aku tanya, emang bos sudah tahu? Nggak tahu, makanya itu cepat-cepat dihapus. Nah, semenjak itu aku takut mau bikin vlog lagi. Terus selang 1 tahun kok semangatku bangkit lagi untuk bikin konten, tapi gimana caranya agar nggak ketahuan gitu ya. Syaratnya ya itu ya, wajahku dan wajah nenek nggak boleh kelihatan gitu aja. Oh ya guys, aku sedang makan malam sendirian karena nenek udah kenyang. Makan mie gelas itu 1 bungkus habis, kuahnya juga bersih. Suka sambal tapi nggak begitu banyak ya, cuman gini-gini doang. Soalnya enak di mulut, tidak enak di perut, dan tidak enak saat BAB. Itu perih loh guys. Kelak kalau aku punya anak, anakku nggak akan aku masakin yang pedes-pedes deh. Aku loh kena ambeien itu udah dari SD loh. Waktu BAB itu darahnya merah, kotorannya itu ada darahnya. Mungkin karena orang tuaku itu kebanyakan bikin anak ya, jadinya diriku itu tidak begitu diperhatikan. Pokoknya terngiang-ngiang sampai sekarang itu. Aku kan pernah punya sakit kepala, bukan pernah, emang punya sakit kepala sebelah itu sedari SD aku udah punya. Terus aku ngeluh sama ibuku, terus ngeluh gini, bu aku sakit banget loh kepalaku. Malah dimarahin, anak kecil punya sakit kepala segala. Padahal beneran loh guys, aku tuh sakit kepala. Kok aku pingin nangis lagi terus mau bilang kayak gini. Terus kalau aku ingetin sama ibuku, dia bilang gini, aku merasa nggak disayangkan sama ibuku. Terus ibuku bilang gini, ya karena kebanyakan anak jadi yang nggak tahu, terus dia minta maaf gitu. Pernah sih aku bilang kayak gitu. Soalnya nggak tahu ya, sekarang aku ngomong kayak gini juga pengen nangis gitu loh. Aku merasa bersalah dengan diriku sendiri gitu loh, waktu kecil nggak bisa bahagia gitu. Kok jadi curhat masalah pribadi. Nggak tahu lah. Oh ya guys, ini brokolinya cuman aku rebus doang, enak loh, mantap. Aku makan bubur loh guys, cuman 1 mangkok ini aja. Aku nggak mau makan nasi terlalu banyak karena tadi siang dan tadi sore jam 4 itu aku makan es krim. Jadi ya kuranginlah yang manis-manis, soalnya nasi kebanyakan juga akhirnya akan menjadi gula seperti itu. Karena aku di sini jarang gerak dan males olahraga, jadi ya takut kalau makanan yang aku makan itu terlalu banyak mengandung karbohidrat dan gula. Kalau sudah gitu kan sama aja aku menabung penyakit. Jadi konten kreator itu capek loh guys, ngomong terus. Nggak tahu akan berhasil apa tidak. Cuman konten kayak gini dikira gampang, susah, tapi yang nonton belum tentu ada, yang nge-like belum tentu ada. Lagi pula aku juga disuruh nonton video sepanjang ini juga ya males. Kalau aku sendiri, kalau misalnya udah aku rekam kayak gini, belum tentu aku juga itu nonton gitu loh. Nah, ini adalah sup tadi malam sebenarnya mau aku makan. Ini bakso ikan dan bakso bebek, nggak tahu ada babinya apa enggak, terserah lah. Masa bodoh kalau dipikir-pikir kayak gitu ya nggak jadi makan deh. Yang penting enak lah, Allahu alam. Pokoknya siapapun kamu yang nonton videoku dari awal sampai akhir, yang like, yang apalagi ya,
yang komen gitu, aku doakan dirimu hingga 7 keturunanmu tidak akan pernah jadi TKW karena hidupmu di Indonesia sudah sangat-sangat makmur, amin. Saya rasa aku adalah pertama dan satu-satunya orang yang makan bakso dicoletin dengan sambal terasi. Kalian boleh coba. Barusan aku upload foto makanan. Oh iya, ini masih ada sambal tadi siang. Kan aku sambalnya kurang nih di layar, terus aku mau ngurangin sambal yang tadi. Kelihatan sambal tadi malam. Tadi siang. Oh ya guys, tadi ada telepon masuk. Sepertinya telepon yang nggak aku simpan, jadi ada keterangan potential fraud gitu tulisannya. Nggak tahu artinya apa, yang jelas itu menurutku penipuan atau spam gitu. Terus kalau nggak ada tulisan suspected spam gitu. Kalau potential fraud itu apa ya? Ntar tak cari di Google ntar ya. Oh iya guys, ini juga ikan asinnya. Satu biji ikan asin itu bisa dimakan hingga 3 hari. 3 hari itu kan aku kan makan nasinya kan cuman siang sama malam, berarti kan bisa dimakan hingga 6 kali. Sedikit-sedikit, soalnya kan terlalu asin gitu, jadi makannya sedikit-sedikit aja. Nah ini aku kopekin tadi, udah aku kopekin, gak ada tulangnya. Terus aku masukin ke dalam gelas bekas sambal tadi siang. Sebenarnya ini bukan sambal tadi siang, sambal 3 hari yang lalu. Ini aku sudah makan daunnya itu rasanya mirip daun kenikir, tapi bukan. Kalau daun kenikir kan teksturnya keras, kalau ini teksturnya lembut. Nah aku makan sedikit kayak gini, terus dimakan sama kembang kol atau brokoli kayak gitu. Enak loh guys, beneran. Brokolinya itu nggak usah di apa-apain, direbus doang gitu udah sangat nikmat. Tak terasa makananku sudah hampir habis. Biasanya aku kan nggak pernah memperlihatkan saat aku makan kayak gini ya. Nggak tahu kenapa aku sekarang kok pengen gitu lah. Mungkin lain kali bikin video juga kayak gitu dah, biar videonya agak panjangan dikit. Nah habis makan cuci mulutnya pakai papayanya ini terlalu lunak ternyata. Kemarin aku beli 2 biji ini $20, berarti satu bijinya $10. Aku tuh susah kalau buang air besar, jadi makan papaya, gimana sih ngomongnya, papaya, agar buang air besarnya itu lancar. Bahasa Inggrisnya papaya juga papaya ya. Jadi papaya itu asalnya dari mana ya? Nama papaya dari Indonesia atau Belanda? Katanya sih dari Belanda loh, aku dengar. Nah sekarang aku mau membuang bijinya pakai sendok, kalau pakai tangan kan susah. Nah udah aku buang semuanya, tinggal diiris-iris. Ternyata terlalu matang.